Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Novita Azan Aziz dan rekan saya Deka Aryanda serta Muhammad Zidni Al-Ghifari. Di sini kami akan menjelaskan beberapa step-step instalasi dasar OpenGL dan konfigurasi project pada Visual Studio Code. Jadi, yang pertama yaitu kita install aplikasi Visual Studio Code seperti di bawah ini, lalu kita klik download. Jika sudah terdownload, maka kita ikuti step-step selanjutnya. Di sini, lalu kita klik 2 kali pada VS Code user. Nah, ini berhubung di sini kita sudah menginstal, maka dia tidak akan bisa untuk install lagi. Jika sudah terinstall, maka kita buka aplikasi Visual Studio Code di bawah ini, seperti contoh di sini. Jika sudah keinstall, maka kita buka Visual Studio Code, lalu kita pilih ekstensi, lalu kita install pada C atau C++-nya, serta extension pack pada C atau C++-nya. Lalu untuk step selanjutnya yaitu instalasi MinGW dengan cara yaitu lalu kita instalasi MinGW dengan cara buka halaman web misis2.org. Maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita download. Tunggu sampai downloadannya selesai. Sudah selesai. Jadi setelah muncul finish tadi, kita update package database and base package. Untuk step reason, it will take 2 step. Nah, untuk step selanjutnya yaitu kita run pigment SU di aplikasi misisnya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Terus lalu dilanjutkan dengan run misis 2 misis dari start menu. Terus lalu kita klik juga pigment strip SU, lalu kita tunggu proses downloading and installation sampai ini selesai. Nah, sekarang misis sudah siap untuk dijalankan di laptop kita. Nah, selanjutnya yaitu install tools and MinGW W64GCC untuk start compiling. Dengan cara seperti ini, lalu kita tunggu. Setelah itu, misis sudah bisa digunakan di komputer masing-masing. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk
melakukan pemrograman bahasa C dan C++ di Visual Code, sekaligus untuk mengkonfigurasi OpenGL pada Visual Studio Code. Yang pertama kita buka aplikasinya atau software Visual Studio Code-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini ada Explorer atau file-filenya. Sebelumnya kita harus menginstal sebuah ekstensi. Yang pertama adalah C dan C++ dan juga C Extension Pack. Nah, ini kedua ekstensi ini sudah saya install. Selainnya kita mencoba untuk melakukan konfigurasi pemrograman C dan C++ di Visual Studio Code. Pertama kita mungkin membuat folder terlebih dahulu. Mungkin di sini di desktop saya membuat folder baru. Ini folder bernama Workshop Grafika Komputer. Nah, setelah itu di VS Code-nya kita klik file, kemudian open folder, kemudian di desktop Workshop Grafika Komputer select folder. Nah, di sini kita sudah mempunyai workspace atau sebuah folder khusus untuk pemrograman kita. Kita bisa tambahkan file baru dengan klik ini, new file, dan kita beri nama day1.cpp atau C++. Nah, di window inilah kita nanti akan melakukan pemrograman C dan C++. Tapi sebelumnya kita konfigurasi terlebih dahulu dengan klik terminal, kemudian pilih configure default build task, kemudian pilih yang g++.exe build active file. Ini adalah compiler yang sudah kita install tadi. Pilih ini, nanti akan secara otomatis muncul file baru bernama task.json. Di sini menggunakan bahasa JavaScript untuk pemrogramannya. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan pemrograman sederhana. Misal include iostream kemudian kita coba membuat untuk program mencetak tulisan hello world. Di sini kita menggunakan printf hello world. Seperti ini programnya, program sederhana. Nah, untuk mengcompile atau eksekusinya kita masuk ke terminal, kemudian pilih run build task atau shortcutnya bisa tekan Ctrl Shift plus B. Maka di sini akan starting build, dan jika sudah selesai maka terdapat tulisan build finished successfully. Artinya proses building tasknya sudah selesai. Dan di sini akan secara otomatis muncul day1.exe. Kemudian untuk running programnya kita pergi ke terminal, kemudian kita ketik /day1.exe. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa tulisan hello world sudah tercetak. Artinya kita sudah bisa memprogram atau membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa C dan C++. Kemudian selanjutnya dari sini kita mencoba untuk mengkonfigurasi OpenGL-nya dengan cara kita pertama klik view, kemudian pergi ke command palette, kemudian search C/++ edit configuration UI. Nah, yang ini. Kemudian secara otomatis akan muncul properties C++ konfigurasinya di sini. Nah, di sini ada configuration name menggunakan Win32, compiler path di sini. Nah, di sini ada include path, yaitu sebuah kolom yang harus kita isi. Di sini harus kita tambahkan dengan path baru, yaitu pada folder
ini MSJS64, kemudian Mingwe 64 dan include. Nah, folder directory ini harus kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian di sini juga akan secara otomatis terbentuk file ini ya, file jpp.properties.json. Dan setelah kita mengincludekan path baru ini tadi, MSJS64 Mingwe 64 /include akan secara otomatis tercantum di file sini. Nah, kemudian kita coba untuk menginputkan script code yang sudah ada di modul, yaitu yang ini. Oh, ini kita hapus dulu ya. Bentar. Nah, di sini menggunakan include stdio.h, kemudian ada include glfw/glfw3.h. Lah, ini adalah nama foldernya dan ini adalah nama library-nya, seperti yang tercantum di folder include ini. Mingwe ya include. Di sini ada folder bernama glfw dan di dalamnya ada glfw3.h. Artinya ini tipenya C header source file. Nah, di sini kemudian sudah selesai script code-nya. Kita coba untuk memodifikasi file test.json-nya agar bisa dikompil. Pada bagian argumennya kita ganti dengan yang sesuai dengan ada yang di modul, seperti ini. Strip O artinya output, strip I artinya input, kemudian ada file dirname. Di sini d1.cpp karena ini adalah file yang akan kita compile nantinya, dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk seperti tadi kita run build-nya dengan terminal, kemudian write build test. Kita tunggu. Nah, selesai, muncul tulisan build finish successfully, artinya building tasknya sudah selesai. Kemudian seperti tadi kita mengetikkan pada terminal ./d1.x. Nah, di sini maka akan muncul sebuah window bernama Windows OpenGL Test 1. Ini sama seperti yang tertulis di sini. Ini adalah judul atau title window-nya sesuai dengan yang ada di sini. Nah, sampai sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi OpenGL-nya. Artinya kita sudah bisa menggunakan OpenGL di Visual Studio Code kali ini. Sekian dari saya.